warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memperkenalkan apa dan bagaimana Power of Soul. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, Power of Soul di dalam peranannya untuk pengobatan, salah satu pengobatan alternatif, kami tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan pijat-pijat, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga metode pengobatan Power of Soul ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Sesuai dengan namanya yaitu Power of Soul, maka metode pengobatan Power of Soul ini banyak menggunakan kekuatan kolbu atau yang kita kenal dengan soul tadi. Karena itu di dalam proses pengobatannya, seorang penterapi Power of Soul, dia harus terus menjaga hatinya, menjaga kolbunya dari kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki, buruk sangka, sombong, cemburu, dan sebagainya. Nah, dengan dia terus menjaga hatinya dari kotoran-kotoran hati tadi, maka seorang penterapi Power of Soul tanpa dia sadari, hatinya akan memancarkan sinar-sinar basmala. Hatinya akan memancarkan sinar-sinar kasih sayang. Nah, sinar-sinar basmala atau sinar-sinar kasih sayang itulah yang disalurkan ke tubuh para pasiennya. Syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lebih dari 40.000 pasien yang telah merasakan manfaat dari teknik pengobatan Power of Soul ini. Dari 40.000 pasien tadi, setelah kita adakan pertanyaan, ternyata selain daripada kesembuhan yang didapat, mereka juga merasakan dampak-dampak lain dari proses terapi Power of Soul ini, yaitu hatinya menjadi lebih tenang. Karena itu saya pikir tidak ada salahnya apabila para pemirsa untuk mencoba salah satu alternatif daripada pengobatan yang ada di muka bumi ini, yaitu Power of Soul. Dan kalau memang ada waktu, silakan membaca bukunya yang sudah beredar di seluruh Indonesia. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awalnya ada sakit mah, tapi makin hari makin lama tuh kok makin parah gitu. Sekarang nggak menjalankan makan aja, bisa setelah waktu kapan aja bisa nongol gitu, bisa muncul gitu. Nah itu parahnya kalau udah sakit gitu kan dia nekan ke atas, nanti udah nekan ke atas kan nekan ke dada ini kayak sesek gitu. Nah sebenarnya bawahnya udah macam-macam tuh, jangan wah jantung tuh, jangan ini. Jadi waktu itu udah kemana-mana saya, udah ke dokter, treadmill untuk cek jantungnya ada yang apa-apa, lalu endoskopi 2 kali bahkan saya gitu. Pas ketika istri saya bilang, kamu lihat ya hari Sabtu Minggu tuh sudah ada Ustaz Suami. Saya kan paling males lihat gitu-gituan kan, paling melihat tapi terus saya lihat aja gitu, ya nonton sekali 2 kali, terus saya lihat kayaknya menarik nih sebenarnya. Karena gini, saya udah terlalu banyak makan obat, setiap kali ke dokter obat, ini obat. Tas saya ke kantor itu Pak, kalau dibuka sebagian bahan kata sebagian obat. Saya nggak mau lagi tergantung dengan obat gitu. Saya pertama datang tuh dibilang terapi 5 kali. Terapi pertama alhamdulillah itu mungkin 90% udah hilang mas saya. Karena saya tahunya gini Mas, pada waktu saya naik mobil macet, kan udah jam makan siang tuh, jam 1, setengah 2, saya langsung obat saya kok tangan aja ya gitu. Rasanya kok nggak pusing ya. Nah itu saya tanya di situ, ya Allah subhanallah gitu. Maksudnya ya Allah ngikutin jalan saya, tetap yang menyembuhkan Allah ya, melalui Pak Sony gitu. Saya itu udah lama ya sakit, ada rasa takut, cemas. Penyakit gak ada tapi rasa takut, cemas gitu. Jadi mau keluar saya takut, mau keluar rumah gitu ya takut. Terus awalnya sih belum gitu, keluar rumah takut, terus naik lift, dia keramaian, takut itu semua. Awalnya kan saya kan ada saudara, ada teman untuk kasih tahu ya, untuk mungkin dari mah atau lambung atau apa gitu kan, emang ada yang dari jadi takut, jadi pusing, jadi sesak nafas, emang itu yang saya alami kan. Saya periksa ke dokter, ternyata oke dikasih obat itu apa, tapi dia pengaruh semua itu. Nah saya malam kan agak terganggu, gak bisa tidur karena ada dirasakan rasa sesak ya. Nah saya pasang TV, itu aja, saya pasang TV kan malam-malam gitu ya, lihat acara sekali, besoknya kan hampir tiap hari itu kan, TV saya lihat lagi kok kayak dari ucapan Bapak Ustaz Sony Sutris itu Pak enak, itu saya yakin Pak gimana kalau saya berobat ke sana gitu.
jadi saya agak usap pakai panjang. Dalam pertemuan pertama saya merasa udah bisa tarik nafas saya, udah bisa tarik nafas sejak malam tuh udah, tapi ditemani masih ya di keluarga, tapi untuk malam mau tidur saya udah bisa tarik nafas, bisa kesesat. Terus pertemuan kedua sudah saya udah oke, udah bisa belajar keluar sendiri. Yang ketiga saya hampir 99% saya sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jak TV dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Power of Soul, sebuah program yang menawarkan solusi bagi Anda dan keluarga Anda, khususnya dalam masalah kesehatan, dan juga kita akan menguak rahasia dalam sholat. Dan langsung saja kita akan menyapa nih narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada guru besar Power of Soul kita, ada Pak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz Sony. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ya, insya Allah, alhamdulillah baik, cuma agak macet dikit. Ya, baik. Dan juga sudah hadir Ibu Uhaiti ya, Ibu ya. Apa kabar Ibu? Uhaiti, baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ibu Heti ini pernah menderita penyakit komplikasi ya Ibu ya. Nanti kita mungkin akan tanya-tanya lebih lanjut mengenai kesehatan beliau ya pada saat itu mungkin ya. Dan juga bagaimana terapi di Power of Soul ini. Dan tema yang akan kami angkat pada malam hari ini yaitu berjudul Khalifah. Nah, langsung saja nih kita tanya sama Pak Ustadz Sony Sutrisna nih. Kenapa sih Pak Ustadz Sony ingin mengangkat tema Khalifah ini? Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jak TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini di malam hari ini menjelang kita istirahat, kita tidur, tidak ada salahnya kalau kita coba untuk mengangkat tema yaitu Khalifah. Saya pikir tema ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai renungan kita menjelang tidur para pemirsa. Karena Allah mengatakan di dalam kitab suci yang kira-kira bunyinya seperti ini, bahwa tidak aku ciptakan manusia di muka bumi ini untuk menjadi khalifah, kecuali untuk menjadi khalifah, dan setiap khalifah akan aku minta pertanggungjawaban. Ini artinya bahwa tugas khalifah itu jatuh kepada kaum laki-laki dan kaum wanita ya, jadi adil. Jadi laki-laki berhak untuk jadi khalifah, jadi pemimpin, wanita pun juga demikian berhak untuk menjadi pemimpin. Ini kata Allah di dalam kitab suci. Nah, sebagai khalifah kita pasti akan diminta pertanggungjawaban. Itu menurut penjelasan Allah di dalam kitab suci. Timbul pertanyaannya sekarang, agar supaya kita bisa mempertanggungjawabkan entar di yaumul akhir, kita harus menjadi khalifah seperti apa. Nah, kebetulan karena kita pada malam hari ini kita membicarakan tentang khalifah yang seperti yang digambarkan dalam kitab suci Al-Quran, maka khususnya bagi kita saudara-saudaraku yang beragama Islam sudah selayaknya menjadikan Rasulullah sebagai panutan untuk menjadi khalifah ala Rasulullah. Nah, khalifah ala Rasulullah itu apa dan bagaimana, kita akan coba jelaskan pada penjelasan dan segmen-segmen berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sony atas pembukaannya. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa perbincangan mengenai Khalifah ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Informasi baru dan pengalaman seru seputar dunia otomotif. Real Magazine, Real Age
pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Power of Soul. Dan bagi Anda yang ingin datang langsung ke Power of Soul, silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 0218582029 atau di 0218500413. Dan Anda juga dapat membuka website kami di www.powerofsoul-indonesia.org. Dan kita langsung saja nih melanjutkan lagi perbincangan yang tadi sempat sudah dibuka sedikit oleh Pak Ustadz Soni Sutrisna mengenai khalifah. Silakan Pak Ustadz Soni. Ya, terima kasih. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, dikatakan bahwa Rasulullah itu ibarat seperti Al-Quran yang berjalan. Jadi kalau ingin melihat jiwa kekhalifahan Rasulullah, kita sebenarnya bisa melihat dari persepsi ini bahwa Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Kalau kita melihat bahwa Al-Quran ini ada kesimpulan akhirnya, yaitu di Ummul Kitab yang kita kenal dengan Al-Fatihah. Ini artinya bahwa kalau dikatakan bahwa Rasulullah ada Al-Quran berjalan, artinya adalah bahwa Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya sangat mencerminkan Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah adalah merupakan Ummul Kitab atau induknya kitab atau inti sari dari kitab suci Al-Quran. Nah, kalau kita lihat Al-Fatihah, di sana sudah jelas sekali bahwa basmalah atau kasih sayang ini ditaruh di urutan paling depan. Ini artinya bahwa Rasulullah sangat mengedepankan kasih sayang, sangat mengedepankan cinta kasih kepada kawan maupun kepada lawan. Ya, jadi tidak ada kedengkian di dalam diri Rasulullah, tidak ada balas dendam, tidak ada iri, tidak ada buruk sangka. Yang ada adalah kasih sayang. Nah, inilah jiwa basmalah, inilah yang tercermin di dalam jiwa kekhalifahan Rasulullah. Nah, setelah itu kita coba lihat di dalam Al-Fatihah itu ada hamdalah. Hamdalah itu artinya adalah segala puja dan puji bagimu ya Allah. Mungkin selama ini kita mensikapi hamdalah ini sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat rezeki, kita bilang alhamdulillah. Kalau kita dapat jodoh, alhamdulillah. Kalau kita dapat kabar baik, alhamdulillah. Sampai akhirnya hamdalah ini dipersepsikan orang, hamdalah ini sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya hamdalah ini adalah ucapannya adalah segala puja dan puji bagimu ya Allah. Artinya apa? Hamdalah ini sangat mencerminkan sifat Rasulullah. Di dalam hamdalah ini adalah bahwa Rasulullah tidak pernah mengecilkan satu kaum pun. Bahwa Rasulullah sangat menghargai semua ciptaan Allah di alam jagat raya ini. Bahwa Rasulullah tidak pernah merasa bahwa dirinya lebih daripada yang lain. Sebab Allah sendiri juga sudah mengingatkan kepada kita semua dan juga kepada Rasulullah bahwa jangan kamu merasa dirimu lebih baik. Belum tentu, siapa tahu mereka lebih baik darimu. Saya pasti yakin, kita semua pasti yakin bahwa ayat ini pasti Rasulullah juga mendengar, ya, karena Rasulullah yang menerima ayat ini dari malaikat Jibril. Jadi Rasulullah juga tahu bahwa tidak boleh kita menyatakan diri kita lebih baik daripada kaum yang lain. Nah, inilah perwujudan dari hamdalah yang tercermin di dalam jiwa kekhalifahan Rasulullah. Setelah itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita semua tahu bahwa Rasulullah bergelar rahmatil alamin. Nah, untuk bisa memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, maka berdasarkan Ar-Rahman Ar-Rahim ini kita harus menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada kita umatnya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang. Kalau kita mau ke Beijing, tinggal naik pesawat berapa jam nyampe. Ya, bahkan bisa ke Makau, ke Hong Kong cepat sekali. Zaman dulu orang harus naik kapal, harus naik gunung, naik onta. Itu merupakan suatu perjuangan yang luar biasa. Rasulullah tahu bahwa menyeberangi benua itu tidak gampang. Ya, tapi Rasulullah instruksikan kepada kaumnya, tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ini artinya apa? Ilmu itu sangat penting, walaupun kamu harus berkorban darah, kamu berkorban waktu, kamu menembus lautan, kamu menembus gunung, tuntut ilmu. Artinya ilmu sangat penting sekali. Sehingga Rasulullah menyuruh kita semua untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Zaman dulu banyak perampok, para pemirsa. Ya, kita harus nyebrang benua, belum lagi berhadapan dengan perampok, berhadapan dengan binatang buas, risiko nyawa dan segala macam. Tapi Rasulullah menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Nah, ini tercermin di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Agar supaya apa? Agar supaya kita umatnya ini dalam hidupnya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, inilah jiwa kekhalifahan yang dicontohkan oleh Rasulullah berdasarkan Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Terus kemudian kita lihat di dalam Al-Fatihah ini ada Maliki Yaumiddin. Rasulullah di dalam kehidupannya sangat berhitung sekali di dalam melangkah kehidupannya.
takut sekali Rasulullah menyakiti hati orang. Sebab apa? Berdasarkan Malik Yaumiddin ini Rasulullah tahu bahwa sebesar biji zarah sekalipun kita akan dibalas. Jadi di dalam kehidupannya Rasul sangat hati-hati untuk tidak menyakiti hati orang, untuk tidak menyakiti siapapun. Nah, jiwa kekhalifahan ini tercermin di dalam kekhalifahan Rasulullah. Ya, terus kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Rasulullah itu sangat membenci yang namanya syirik, sangat membenci yang namanya musyrik. Ya, hanya kepada Allah Rasulullah bermohon. Jadi betul-betul di sini tercermin sekali ilmu tauhid, ilmu keesaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian ihdinas siratal mustaqim. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia. Kalau kita lihat di dalam kehidupannya Rasulullah itu sangat tidak sombong. Ya, di dalam kehidupannya Rasulullah tidak pernah menyatakan bahwa hanya ini satu-satunya yang benar, yang lain salah. Itu tidak pernah Rasulullah katakan demikian. Ya, Rasulullah di dalam ihdinas siratal mustaqim ini Rasulullah sangat menghargai bahwa yang mengetahui jalan yang lurus hanya Allah. Dan nanti akan kita jelaskan lagi rangkaian daripada Al-Fatihah ini pada segmen berikutnya. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz Soni Sutrisna. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Power of Soul. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Anjing yang termahal yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua terbegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Ada Saja kamu tambah pinter. Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada-ada saja. Hai. Ya, pemirsa, aksi perampokan menggunakan senjata api kembali terjadi. Pencopotan Joko dari Gubernur Akpol dimulai hari ini. Ngomong Rama sudah mencicipi dari bagaimana fettuccine Rama. Kategori artis yang masuk ke parlemen dan punya ekspektasi yang cukup tinggi ketika masuk DPR, tapi ketika sampai di sana ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Sebagai pendatang baru di dunia politik, menghadapi politisi kawakan kepada siapapun kader Demokrat. Pengaruh Pak SBY sebagai perekat mengangkat kita, wow, mantap ini. Salahnya apa? Tidak mudah. Pertama, memerlukan dana. Pertama, kewenangannya ini ada pemerintah. Masyarakat Jakarta sudah cerdas ya. Nah, tidak perlulah percaya dari terpancing. Tidak boleh terpancing. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Power of Soul. Dan bagi Anda yang gemar membaca buku, pemirsa, ada 2 buku yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Soni Sutrisna loh. Yang pertama berjudul Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh, dan yang satu lagi berjudul Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Dan kedua buku ini bisa Anda dapatkan di toko-toko buku kesayangan Anda. Nah, ini adalah covernya dan di dalamnya juga ada CD-nya, jadi bisa Anda tonton juga videonya ya. Insya Allah bisa bermanfaat. Dan bagi Anda yang sekarang lagi browsing di internet, nah langsung saja klik website kami di www.powerofsoul-indonesia.org. Dan kami masih akan melanjutkan sebelum nanti kita akan sharing dengan mantan pasien yang sudah hadir di sini, ada Ibu Hati ya. Dan kita lanjutkan lagi pembahasan tentang khalifah yang dikaitkan dengan Al-Fatihah lagi. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Masya.
Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, jadi setelah kita melihat dari mulai basmalah sampai dengan ihdinas siratal mustaqim, dapat kita simpulkan bahwa pertama, jelas di dalam diri kekhalifahan Rasulullah unsur kasih sayang, cinta kasih sangat kuat. Terus kemudian di dalam diri Rasulullah juga ada unsur hamdalah, artinya apa? Rasulullah sangat menghargai siapapun dia, pasti akan dihargai oleh Rasulullah. Terus kemudian di sini juga ada unsur ar-Rahmani Rahim. Rasulullah sangat mendukung kegiatan pencarian ilmu, bahkan sampai menyuruh kita sampai ke negeri Cina. Artinya seorang khalifah dia harus berilmu. Ya, seorang khalifah dia harus betul-betul mencintai ilmu. Terus kemudian Malik Yaumiddin. Seorang khalifah tidak gampang-gampang menyakiti hati orang. Ya, terus kemudian juga seorang khalifah sangat mengesahkan Allah. Jadi dia tidak boleh ngajarin sesuatu yang musyrik. Dia tidak boleh mengajarin sesuatu yang syirik. Dia betul-betul ada orang-orang yang sangat mengesahkan Allah. Terus kemudian seorang khalifah juga tidak boleh sombong, merasa bahwa dirinya doang yang paling tahu jalan yang menuju surga. Ya, ini dicerminkan dalam apa? Dalam ihdinas siratal mustaqim. Hanya